Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas yang namanya 5 rasio keuangan yang perlu kamu catat banget nih. Kalau tadi di video sebelumnya kita udah tahu yang namanya analisa laporan keuangan kan. Kita udah tahu nih ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow ya kan. Kalau kamu udah tahu itu semua ya kan, yang harus kamu lakukan apa nih sekarang ya kan? Kamu harus membandingkan yang namanya rasionya dia. Karena belum tentu nih. Let's say kita bilang aja dah, BCA yang dia punya aset 100 triliun belum tentu sama dengan BBNI yang punya rasio 50 triliun. Contoh ya, contoh. Nah, itu nanti akan keluar di rasio ini karena kita akan lebih gampang, kita akan lebih mudah buat membandingkan itu dengan menggunakan yang namanya state yang sama. Nanti kita akan menggunakan persen dan kali di sini berapa kali, berapa persen dan lain-lain. Nah, buat kamu ya kan yang udah masuk di rasio keuangan ini, saranku adalah yang pertama kali kamu ketahui adalah kamu harus membandingkan yang namanya apple to apple. Contohnya gimana sel apple to apple? Next question. Yang perlu kamu lakuin adalah kamu membandingkan nih antara pertambangan dengan pertambangan. Cuma kita akan lebih menekankan ke namanya subsektornya. Contohnya pertambangan batu bara dengan pertambangan batu bara. Kurang cocok kalau misalkan kamu pertambangan batu bara dengan pertambangan nikel misalkan. Kenapa tuh? Karena harga batu bara dan harga nikel itu berbeda. Sama juga dengan contohnya consumer goods. Belum tentu F&B itu juga sama. Food and beverage ya, itu sama juga dengan rokok misalkan. Karena udah berbeda cukainya ya kan. Kalau rokok sangat dipengaruhi oleh cukai, sementara kalau food and beverage tidak seberapa. Nah, kita akan masuk satu-satu. Di sini tidak ada rumusnya ya teman-teman. Jadi di sini cuma angka doang nih. Cuma angka aja. Nanti di video selanjutnya ini kamu akan ada rumusnya dan kamu bisa masukin ke sana. Nah, di sini ada satu rasio yang pengen aku beritahu ke kalian, yaitu rasio SPGV ya. Kalian ingat-ingat nih, SPG. Sehat, profit, dan juga growth, ya kan? V-nya apa? V-nya adalah valuation, dimana kita akan lihat nih perusahaan itu sehatnya seberapa, profitabilitasnya itu gimana, growth-nya dia itu seberapa, sampai ke value-nya dia itu seberapa mahal sih, seberapa murah gitu kan. Nah, kita akan ngomong dulu tentang yang namanya sehat. Sehat ini kalau kamu ingat rasio sehat, kamu harus ingat yang namanya laporan keuangan yang bagian neraca keuangan. Gimana ya kan? Karena kalau kamu di neraca keuangan, kamu ngeliat nih perusahaannya itu kalau misalkan dia gede, ya kan? Terus liabilitasnya dia kecil, berarti kan dia sehat nih, ya kan? Ekuitasnya dia plus, ya kan? Berarti dia tuh sebenarnya seberapa sehat sih? Nah, ingat teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan yang namanya aset, kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama adalah hutang atau modalnya orang lain nih, ya kan? Untuk kita hutang ke orang lain, kita menggunakan uangnya orang lain. Yang kedua adalah ekuitas atau modalnya kita sendiri. Nah, di sini kita akan melihat nih, yaitu yang pertama adalah debt to equity ratio.